Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Miss Nina. Hari ini kita akan belajar PKN. Materinya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Welcome year 5 student. Yuk semangat belajar yuk. Sebelum mulai belajar, kita simak kata bijak dari Bapak Muhammad Hatta. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu paling sulit diperbaiki. Jadi, kejujuran itu nomor 1 ya teman-teman ya. Ingat ya. Yuk kita mulai. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila. Jika minggu lalu kita bahas tentang Jepang yang datang ke Indonesia dan menjajah Indonesia, minggu ini kita fokus ke sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila. Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dibuktikan dengan membentuk BPUPKI. Nah, BPUPKI ini yang menjadi titik awal persiapan kemerdekaan Indonesia. Lahirnya Pancasila. Jepang menepati janji dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Chosakai. Tugasnya adalah melakukan penyelidikan tentang usaha-usaha apa untuk mencapai Indonesia merdeka. Gedung Pancasila merupakan gedung tempat berlangsungnya sidang rapat BPUPKI. Gedungnya masih ada sampai saat ini. Dr. Rajiman Widyodiningrat merupakan ketua BPUPKI. BPUPKI ini memiliki anggota sejumlah 67 orang, terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang yang berasal dari Jepang. Ini merupakan foto dari anggota BPUPKI. Ada yang kalian kenal? BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama ini bertujuan membahas bentuk negara Indonesia dan merumuskan dasar negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia yang disepakati adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam merumuskan dasar negara Indonesia, BPUPKI mendengarkan beberapa pidato dari tokoh pergerakan nasional Indonesia. Di antaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Ketiga tokoh ini mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia. Dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945, Profesor Muhammad Yamin mengemukakan gagasannya mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia. Profesor Dr. Supomo, beliau mengemukakan gagasannya pada sidang tanggal 31 Mei 1945. Gagasannya ini mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Insinyur Soekarno, dalam sidang 1 Juni 1945, beliau berpidato mengemukakan gagasannya mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau beri nama Pancasila. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang diberi nama Panitia 9. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugasnya adalah mengelola konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan sidang tak resmi yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sidang tersebut menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
Rancangan Dasar Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. Isinya seperti Pancasila ya? Ya, karena Piagam Jakarta ini merupakan awal dari Pancasila. Oke, Miss ulangi kembali bahwa BPUPKI ini mengadakan sidang 2 kali. Yang pertama, membahas tentang bentuk negara dan merumuskan dasar negara Indonesia. Yang kedua ini membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia setelah merdeka. Setelah sidang kedua BPUPKI kemudian dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Tokuritsu Junbi Inkai. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Isi Piagam Jakarta yang menjadi rumusan dasar negara Indonesia kemudian menjadi perdebatan. Apa sih yang menjadi perdebatan dan kenapa isinya dirubah? Alasannya, masyarakat di wilayah timur Indonesia umumnya bukan penganut agama Islam. Masyarakat Indonesia Timur mengusulkan untuk menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat tersebut dianggap tidak mewakili masyarakat Indonesia yang beragama selain Islam. Usulan tersebut disampaikan oleh Muhammad Hatta dalam sidang pertama PPKI. Demi menjaga persatuan dan kesatuan, akhirnya usulan tersebut diterima dan kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalimat menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sudah dihapus ya. Dalam sidang pertama tersebut, PPKI mengesahkan rumusan dasar negara yang kemudian disebut Pancasila. Apakah kalian masih ingat isi Pancasila? Kurang lebih seperti itu sejarah singkat lahirnya Pancasila. Kemudian Pancasila dilakukan pengesahan setelah 1 hari Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya ya.